Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil MBKM saya yang berjudul Aplikasi Electrical Capacitance Volume Tomography sebagai alat deteksi jaringan abnormal pada payudara. Sebelumnya, perkenalkan saya Nyima Sintamedia dengan NIM 121430140 dari program studi teknik biomedis. Dengan dosen pembimbing sendiri, Bu Rositawati SPD MSc, dan pembimbing lapangan, yaitu Bapak Haris Manugraha STMT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan yaitu yang pertama profil instalasi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi riset, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama yaitu ada profil perusahaan, di mana Sitex Lab atau Center for Tomography Research Laboratory at World Technology adalah perusahaan riset di bidang teknologi tomografi yang berlokasi di Tangerang. PT Sitex Lab Edward sendiri didirikan pada tahun 2007 oleh Dr. Warsito bersama Dr. Edi Sukur. Nama Edward Technology itu diambil dari gabungan nama panggilan kedua pendirinya, yaitu Edi dan Warsito. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan sistem pemantauan dan pencitraan menggunakan teknologi Electrical Capacitance Tomography atau SCT serta sensor ultrasonik. Salah satu pencapaian terbesar dari Sitex Lab adalah inovasi dalam bidang SCT, yaitu Electrical Capacitance Volume Tomography. Oke, jadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ini mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman langsung di dunia kerja. Salah satunya di PT Sitex Lab at Work Technology. Perusahaan ini berfokus pada teknologi pencitraan tomografi non-invasif, khususnya electrical capacitance volume tomography, yang menawarkan keunggulan pencitraan real-time 3D tanpa radiasi ionisasi. Teknologi SCVT sangat relevan dalam bidang medis, terutama untuk diagnostik dan pemantauan kanker payudara. Kanker payudara sendiri atau karsinoma mamae merupakan tumor ganas yang berkembang secara tidak normal di jaringan payudara. Berdasarkan data Global Cancer Observasi tahun 2020, kanker paling umum, yaitu sebanyak 6 kasus atau sekitar 16,6% dari total kasus jenis kanker baru. Maka dari itu, pengembangan SCVT memberikan solusi aman, inovatif, dan efektif dalam pencegahan serta penanganan kanker, sekaligus mengurangi risiko paparan radiasi pada pasien. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita mengenalin dulu apa sih alat diagnostik kanker payudara. Yang pertama ada USG Mamae. Nah, USG Mamae ini adalah pemeriksaan menggunakan gelombang ultrasonik untuk menghasilkan gambaran jaringan payudara. Membaca hasil USG Mamae itu melibatkan penilaian terhadap struktur dan pola jaringan payudara. Nah, sedangkan PET scan yaitu teknik pencitraan medis yang menggunakan zat radioaktif untuk mendeteksi aktivitas metabolisme dan fungsi organ atau jaringan tubuh. Jaringan payudara normal memiliki aktivitas metabolik rendah di antara kedua payudara. Sedikit aktivitasnya. Dan terakhir yaitu ada breast scan HCVT, adalah metode pencitraan non-invasif yang menggunakan teknologi tomografi berbasis kapasitansi listrik untuk mendeteksi dan menganalisis jaringan payudara. Area dengan permitivitas konsisten menunjukkan jaringan normal atau warna lebih seragam, sedangkan area dengan perubahan permitivitas signifikan menunjukkan jaringan abnormal, terlihat sebagai pola warna kontras atau hotspot. Nah, di sini kita akan kenalan dulu dengan breast scan HCVT. Breast scan HCVT itu adalah teknik pencitraan non-invasif yang memiliki potensi untuk mendeteksi kelainan dalam jaringan payudara tanpa paparan radiasi. HCVT bekerja dengan mengukur kapasitansi antara elektroda yang ditempatkan di sekitar objek. Komponen utama HCVT ini sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada sensor terbuat dari material konduktif yang berfungsi sebagai elektroda untuk mengukur perubahan kapasitansi dari sensor multi-elektroda sebagai akibat perubahan permitivitas dari material yang sedang dicitrakan. Kemudian ada sistem data akuisisi atau disebut DAS, berupa rangkaian elektronik yang bertugas mengkonversi sinyal dari elektroda menjadi data digital. Selanjutnya ada komputer, yaitu berfungsi sebagai pengolah data dan merekonstruksi data tersebut menjadi gambar 2 dimensi atau 3 dimensi dengan menggunakan algoritma rekonstruksi yang sesuai. Oke, jadi rumusan masalah dari riset ini yang pertama, bagaimana sistem electrical capacitance volume tomography untuk breast imaging. Yang kedua, bagaimana hasil citra HCVT jika dibandingkan dengan teknologi diagnostik lainnya dalam mendeteksi kanker payudara. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengoperasikan alat scan breast scan HCVT. Oke, tujuan dari riset ini juga ada 3. Yang pertama, untuk mempelajari sistem HCVT untuk mendeteksi jaringan abnormal pada payudara. Kemudian, mengembangkan hasil citra HCVT dengan metode lain dalam mendeteksi karakteristik jaringan abnormal pada payudara. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana cara mengoperasikan alat HCVT secara langsung.
Manfaat dari MPKM sendiri yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam dunia kerja, seperti keterampilan berkomunikasi, kerjasama dalam tim, pemecahan masalah, dan interaksi langsung dengan profesional di lapangan. Yang kedua, mengetahui pengembangan alat HCVT sebagai alat deteksi kanker payudara dan memberikan pengalaman yang lebih tentang dunia kerja, seperti belajar tentang dinamika dalam dunia kerja, tren terbaru, tantangan, dan peluang yang dihadapi. Yang kedua, yaitu ada manfaat bagi program studi. Itu meningkatkan reputasi di mata dunia industri dan masyarakat bahwa lulusan institut tersebut dikenal memiliki keterampilan yang relevan dengan yang dibutuhkan di dunia kerja, serta membangun koneksi dan relasi yang kuat dengan instansi yang mampu menciptakan peluang kolaborasi, pelatihan, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dalam dunia kerja. Dan yang ketiga, yaitu manfaat bagi perusahaan sendiri. Untuk meningkatkan reputasi Sitex Lab Edward Teknologi sebagai institusi yang berkomitmen terhadap pendidikan dan pengembangan calon-calon profesional di bidang ilmu dan teknologi kesehatan, membangun hubungan yang erat dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan ilmu dan teknologi kesehatan, serta memberikan pengalaman langsung yang sangat berharga bagi mahasiswa dalam belajar praktik klinis dan keterampilan teknik biomedis di instansi tersebut. Oke, kemudian ada metodologi riset. Pada riset ini yang pertama melakukan studi literatur mengenai breast scan maupun breast scan HCVT, kemudian melakukan eksperimen atau mengaplikasikan langsung HCVT kepada pasien, kemudian untuk menganalisis studi kasus, report mingguan yang akan dilakukan meeting progress setiap minggu, serta laporan akhir MPKM. Untuk waktu dan tempat kegiatan sendiri dilakukan pada hari Senin hingga Jumat dari tanggal 30 September 2024 hingga 28 Maret 2025. Dan tempatnya sendiri di Jalan Sutra Boulevard, RT 02 RW 06, Penanggungan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Oke, sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama di sini untuk cara mengoperasikan breast scan HCVT itu sendiri, pertama kali dilakukan kalibrasi, yaitu 2 kali dalam keadaan empty atau kosong untuk menentukan batas bawah kapasitansi, dan full atau berisi air untuk menentukan batas atas kapasitansi. Nah, setelah perangkat dikalibrasi, proses pengambilan citra dilakukan. Pada tahap ini, sensor HCVT digunakan untuk menangkap data kapasitansi dari objek yang diamati. Yang pertama, subjek atau pasien diminta untuk duduk dan rileks, kemudian memastikan subjek tidak memakai aksesoris di daerah sekitar payudara yang berbahan logam seperti bros, kalung, atau bra berkawat, dan posisikan sensor breast dengan benar agar sensor dapat membaca hasilnya. Nah, data kapasitansi yang diperoleh dari sensor diolah untuk menghasilkan citra dalam bentuk 3 dimensi. Proses rekonstruksi ini dilakukan menggunakan perangkat lunak khusus seperti MATLAB, gunanya untuk memvisualisasikan struktur internal objek dengan jelas. Nah, berikut ada hasil citranya yang normal dan abnormal. Oke, kemudian eksperimen yang kedua yaitu variasi gen untuk output valid pada sistem DAS terbaru. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa gen itu adalah penguatan sinyal yang dilakukan untuk meningkatkan sehingga lebih mudah diolah dan diinterpretasikan. Variasi gen ini menangkap sinyal dengan kualitas terbaik, meminimalkan noise, dan meningkatkan akurasi hasil gen untuk output valid. Dapat disimpulkan bahwa terlihat semuanya masih terdapat noise pada gambar. Nah, noise ini menunjukkan bahwa sistem DAS terbaru belum optimal dalam menangani variasi sinyal pada gen. Seperti pada percobaan yang telah dilakukan, bahwa percobaan pada variasi gen 8 dan frekuensi 5 MHz menunjukkan bahwa gen yang lebih tinggi dapat memberikan informasi yang lebih detail pada citra. Gambar ini merupakan hasil dari percobaan variasi gen 8 dan frekuensi 5 MHz. Oke, sekarang kita masuk ke hasil analisis studi kasus, yaitu di sini ada sampel 1, dari foto fisik tampak payudara cenderung stabil, kondisi benjolan juga terlihat agak semakin terfokus di area lateral bawah. Untuk hasil USG sendiri, dia ada massa multiple pada herpar sebesar kurang lebih 2,2 cm, kista pada herpar diameter kurang lebih 1,09 cm. Nah, untuk hasil HCVT itu sendiri, maksimal sinyalnya di 0,559, bahwa menunjukkan hasil penangkapan aktivitas listrik pada mamai kanan sampel 1 ini cenderung tinggi dikarenakan adanya kista.
Oke, langsung saja masuk ke sampel 2. Dari foto fisiknya terlihat relatif baik, tidak ada radang dan benjolan yang dirasakan, awalnya mulus kemudian seperti bergerigi. Nah, untuk hasil USG-nya sendiri, itu terdapat jaringan kutis dan subkutis normal, tampak bayangan massa hipoik inhomogen, tepi regol pada arah jam 6, 3 cm dari nipel dengan ukuran 2,2 kali 2,5 cm, dan arah jam 2-nya 2 cm dari nipple dengan ukuran 1,65 kali 1,28 cm. Dan untuk hasil HVT-nya sendiri, ini maksimal sinyalnya 0,0212 dan penangkapan aktivitas pada mamai kiri cukup tinggi, sesuai dengan hasil USG dan foto fisiknya. Kemudian di sini ada sampel 3. Dari sampel 3, foto fisik tampak payudara cenderung stabil, benjolan tampak membesar juga, dan untuk hasil USG di sini terlihat lesi heterogen di fosti kuadran superlateral kiri dengan ukuran sekitar 1,57 kali 2,42 kali 1,5 cm. Untuk hasil HVT-nya sendiri di maksimal sinyal 0,177. Untuk hasil penangkapan aktivitas listrik pada mamai kiri ini sesuai dengan foto fisik dan hasil USG mamainya. Dan sampel 4, dari foto fisiknya tampak payudara membesar dan menarik ke bawah dan terasa adanya benjolan di sekitaran payudara. Nah, di sini ada hasil PET scan. Jadi di hasil PET scan ini di payudara kiri menunjukkan keping-keping jaringan payudara mengandung massa tumor tersusun solid berkelompok, siklus, dan tunggal. Dan untuk hasil HVT-nya sendiri itu maksimal sinyalnya 0,344. Dari hasil penangkapan aktivitas listrik pada mamai kiri ini cenderung tinggi dan terlihat aktivitas yang padat secara merata. Oke, dari hasil dan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem HVT memiliki potensi sebagai alat imaging non-invasif yang dapat digunakan untuk breast imaging dan memberikan informasi tentang karakteristik jaringan abnormal pada payudara. Yang kedua, pengoperasian alat secara langsung memberikan wawasan tentang bagaimana sistem HVT dapat dimanfaatkan secara efektif dalam lingkungan medis atau penelitian. Dan ketiga, dengan membandingkan hasil citra breast scan HVT dan alat diagnostik lainnya, pada studi kasus dapat memberikan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dalam mendeteksi jaringan abnormal atau kanker payudara, serta menentukan apakah HVT dapat meningkatkan deteksi dini dengan akurasi yang setara atau lebih baik dari metode lainnya. Untuk saran sendiri, ini ditujukan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, untuk melakukan uji coba lebih lanjut pada berbagai kasus untuk mengevaluasi potensi HVT sebagai alat deteksi dini kanker payudara, serta melakukan evaluasi dari sisi simulasi dan spesifikasi agar dapat memahami sensitivitas pada breast scan HVT. Nah, berikut terkait beberapa dokumentasi yang dilakukan selama magang. Baik, sekian presentasi. Wassalamualaikum.